Pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen Kabar Pilihan Daerah Sorotan dari Penjuru Negeri. Dan pemirsa, sudah rekan kami diantaranya Goldi Gubian dari TV One Biro Surabaya dan Danita Riyandini dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Goldi, ada informasi apa di sana? Silakan. Ya Fatimah dan juga pemirsa, ada dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kita awali informasi pertama. Seorang ibu dan balita diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami. Ironisnya korban justru digugat cerai. Novianti Wijaya 32 tahun bersama putranya, DO berusia 1 tahun, diduga kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, Rio Pangestu 31 tahun. Penganiayaan disebut terjadi saat Rio diminta menjaga anaknya. Pelaku kerap memukul tubuh anak hingga memerah, bahkan meninggalkan bekas pukulan di tubuhnya. Saat terjadi perselisihan kecil antara suami istri, Rio disebut sering melakukan kekerasan verbal hingga fisik, bahkan sudah 4 kali diusir dari rumah. Ironisnya meski menjadi korban KDRT justru digugat cerai dengan alasan tidak cocok dengan orang tua istri, padahal orang tua tidak pernah ikut campur urusan rumah tangganya. Penggugat Rio Pangestu juga keberatan memberikan nafkah. Laporan kasus KDRT ini telah dimasukkan ke Polrestabes Surabaya sejak Juli silam, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan penanganan kasus tersebut. Melakukan tindakan KDRT. Sudah ngusir saya tuh hampir 4 kali. Ini yang keempat. Dulu saya sebelum pada waktu hamil juga diusir, juga kasar. Sebelumnya tuh sampai sempat juga saya juga bersih-bersih barang tuh pernah juga. Saya taruh di rumah koko saya itu sudah juga pernah gitu loh. Kita ke informasi selanjutnya Fatimah dan juga pemirsa. Tenda acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Brenggas, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan, roboh akibat warga saling rebutan hadiah, sarung dan kaos bermerek yang digantung di atas langit tenda. Perayaan Maulid Nabi oleh Majelis Pengajian Cabang ini awalnya berjalan lancar. Namun sesaat sebelum pembacaan Mahlul Qiyam, warga selalu berlompatan dan berebut barang-barang yang digantung pada kerangka besi tenda. Tak hanya berlompatan, beberapa di antaranya bahkan menaiki langsung kerangka besi tersebut. Alhasil secara perlahan kerangka besi tenda bengkok lalu ambruk seketika. Pelaksanaan Maulid Nabi pun dijeda sementara guna membenahi dan membersihkan kerangka besi tenda yang baru saja ambruk ini. Demikian Fatimah, dua informasi dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Fatimah di studio. Baik, terima kasih Goldi dari TV One Biro Surabaya. Selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke TV One Biro Yogyakarta. Sudah rekan Danita di sana. Danita, ada informasi apa? Silakan. Terima kasih Fatimah, kita awal informasi pertama. Harga kebutuhan pokok masyarakat di Yogyakarta kembali naik. Salah satunya daging ayam potong yang mengalami lonjakan signifikan menembus Rp44.000 per kilogramnya. Dampak dari kenaikan harga kebutuhan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Harga daging ayam potong yang biasanya stabil di kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 kini merangkak naik hingga menyentuh angka Rp44.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan ini. Para pedagang mengalami penurunan omset secara drastis hingga 50%. Para pedagang mengaku sebelumnya mampu menjual hingga 2 kuintal daging ayam, namun kini hanya mampu menjual di kisaran 1 kuintal per harinya. Salah satu pembeli terpaksa membeli bagian tertentu daging ayam yang lebih murah, yakni bagian sayap dengan harga di kisaran Rp38.000 per kilo.
Informasi selanjutnya pemirsa, puluhan sapi tunggang dan sapi perah mengikuti kontes sapi tunggang di Boyolali, Jawa Tengah. Suasana tampak berbeda di jalan depan kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Puluhan sapi mengikuti kontes sapi tunggang yang diselenggarakan oleh Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Kontes sapi tunggang tahun 2025 ini merupakan kontes sapi tunggang yang kedua. Puluhan sapi juga ditunggangi dan berjalan berkeliling kompleks perkantoran Pemkab Boyolali. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sapi dan harga jual. Demikian Fatima, 2 informasi pilihan dari Biro Yogyakarta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih dari TV One Biro Yogyakarta, sudah rekan Goldi dari TV One Biro Surabaya. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.